Tadi, sekitar 1 jam yang lalu, seseorang dari federasi sempat ngechat saya menginformasikan bahwa PSSI dan juga Kluivert sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak. Dan ini berarti Patrick Kluivert tidak lagi menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan pengumuman itu sudah diumumkan secara publik, secara resmi lewat Instagram Timnas Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas dedikasi Patrick Kluivert selama 12 bulan dan juga apa yang sudah dilakukan. Tentu ini kesepakatan ataupun keputusan yang tidak mengejutkan melihat desakan publik yang begitu besar dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kalau kalian tanya apakah Patrick Kluivert layak dipecat atau tidak, gue udah jawab di video sebelumnya, layak untuk dipecat karena memang secara permainan ini mengecewakan. Kita tahu dan juga kita ingat bahwa salah satu alasan kenapa Kluivert waktu itu ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah untuk bisa memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Tapi faktanya hari ini Indonesia tidak lolos dengan cara yang mengecewakan. Tentu ini menjadi salah satu kritikan juga ketika kemarin gue sempat reaction dengan Mas Haryo, podcast dengan Koci juga, dan beberapa pandit yang gue juga ajak ngobrol. Salah satu atau kesimpulan dari kritikan dari Kluivert di ronde keempat kemarin adalah pemilihan pemain ketika melawan Arab Saudi. Kita tahu saat itu pemilihannya sungguh dipertanyakan karena banyak pemain yang bukan inti, bukan langganan starting 11 ini diturunkan pada pertandingan tersebut. Gue tidak mengecilkan pemain, tentu gue paham pelatih yang mengetahui bagaimana situasi kondisi tim saat itu, tapi tentu kita lihat juga faktanya di lapangan, permainan tidak berjalan, meskipun kita mencetak gol lebih awal, tapi Arab Saudi bisa berhasil mendominasi setelahnya dan juga membuat 3 gol lanjutan. Ketika salah memilih starting 11, tentu ada momen pergantian yang dapat dilakukan. Ini juga menjadi kritikan. Gue ingat banget ngobrol sama Mas Sabto ketika reaction, sebelum babak pertama berakhir, kita sudah menentukan siapa pemain yang perlu diganti untuk bisa merubah situasi di lapangan. Tapi babak kedua hanya 1 dari 4 yang menurut kita perlu diganti, ini dilakukan pergantian, yaitu Beckham Putra saat itu. Dan ketika kita sudah kebobolan lagi, ketinggalan 3-1, baru Tom Hai dan Ole Romani dimasukkan. Hasilnya, Indonesia berhasil mendominasi pertandingan meskipun dan juga memperkecil ketertinggalan meskipun kita harus kalah pada akhirnya. Memang pada saat lawan Irak, starting 11 kita tahu itu the winning team Indonesia, tim terbaik Indonesia saat ini. Secara permainan kita sangat baik, mendominasi, tapi game taktikal tersebut harus dihukum oleh gol dari Muhammad Zidane yang begitu cantik, begitu luar biasa. Dan juga itu dipelajari. Kita tahu itu gol yang sama persis yang dilakukan oleh Arab Saudi di pertandingan sebelumnya. Dan ketika kita kalah di pertandingan taktikal tersebut, tentu pertandingan ketika melawan Arab Saudi yang seharusnya kita bisa minimal seri, itu menentukan dan juga memastikan kita tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Blunder Patrick Kluivert ini menjadi pemicu desakan publik untuk bisa PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Dan jawabannya sudah terjawab. Keduanya sepakat untuk bisa mengakhiri kerjasama. Dan sebetulnya kemarin gue sempat nanya ke beberapa orang di federasi, sebenarnya kepo aja sih, dengan desakan sebesar ini sebetulnya gimana sih keputusan dan juga sikap di dalam federasi. Masih ada yang mendukung, masih ada yang tidak, tapi salah satu angle yang menarik kemarin gue terima informasinya adalah soal pesangon. Karena kita tahu logika dasar kalau kalian kerja di sebuah perusahaan, kena PHK, kena pemecatan, pasti harus ada pesangon yang dibayarkan. Itu kalau misalkan dilakukan pemecatan. Tapi kalau pemutusan hubungan kerja, tentu ini akan menjadi berbeda nih. Ini masalah hukum, gue tidak mau terlalu dalam, tapi yang tadi kalau gue lihat dari caption dan juga dari informasi gue dapatkan, ini kedua belah pihak sepakat untuk bisa mengakhiri kerjasama. Jadi bukan pemecatan, itu dua hal yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi juga ketika gue lihat caption, Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan. Ini menarik karena kita tahu federasi sedang membangun strata Timnas Indonesia, sedang membangun tim nasional yang berkesinambungan, baik itu dari taktikal, gaya bermain, game plan, itu dilakukan penyamarataan. Terlihat dari meskipun U17 masih dilatih oleh Coach Nova Arianto, tapi U20 kita tahu ada Van Kempen yang ditunjuk,
U23 ada Gerald van den Berg dan juga senior ada Patrick Kluivert. Sebetulnya ini baik dan juga positif untuk pemain khususnya, karena ketika pemain tersebut promosi ke strata yang lebih atas, tentu ini tidak akan menimbulkan kebingungan untuk para pemain, karena secara game plan, secara taktik, secara gaya bermain ini sama. Tapi dengan saat ini dilakukan pemecatan terhadap Patrick Kluivert dan juga jajarannya, kita nggak tahu nih apakah jajarannya ini hanya Alex Pastoor dan juga Danny Lansard yang bertanggung jawab di senior, atau sampai dengan Van Kempen dan juga Gerald van den Berg. Tentu tim kepelatihan yang besar, bahkan dari Dirtek, dari jajarannya, bahkan Om Simon juga dari Belanda, apakah itu juga akan kena atau tidak? Kalau misalkan itu dilakukan rombak besar-besaran, artinya kita mulai dari nol lagi. Ini lembaran baru lagi untuk timnas Indonesia yang sudah gue hadapi berkali-kali gitu. Pergantian pelatih, pergantian cara bermain, harus adaptasi lagi, harus proses lagi. Tapi kita juga nantikan apa yang akan dilakukan oleh federasi, karena tadi kalau misalnya gue lihat caption dari postingan Ketum PSSI Erick Thohir adalah untuk bisa melakukan persiapan terhadap Piala Asia 2027 di Arab dan juga Piala Dunia 2030. Kita masih punya 2 tahun untuk Asia dan juga 5 tahun untuk Piala Dunia. Kita akan nantikan apa persiapan yang akan dilakukan, dan semoga akan dilakukan, karena kita pengen banget melihat timnas Indonesia ini bersaing di Asia dan juga berpartisipasi setidaknya di Piala Dunia 2030. Dan terakhir dari video ini, gue mau buka diskusi di kolom komentar. Menurut kalian, siapa penggantinya? Ini menarik untuk dibahas. Apakah penggantinya dari Belanda lagi? Kalau misalnya kita meminjam kata-kata Koci, ini karena para pemain banyak yang lahir di Belanda meskipun memiliki darah Indonesia, sehingga pendekatan kultur itu juga menjadi penting dan juga harus dipertimbangkan. Atau mungkin mengambil pelatih-pelatih dari negara lain, seperti mungkin dari Eropa lain, atau bahkan lokal. Itu juga kita nggak tahu kan, apakah itu menjadi opsi dari federasi. Tapi yang menarik untuk dibahas, siapa pengganti dari Patrick Kluivert selanjutnya? Tulis kolom komentar. Dan akhir kata, pelatih datang dan juga pergi, tapi harus diingat, timnas selalu di hati dan juga timnas harus selalu didukung.